Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang psikoedukasi dasar psikologi olahraga. Simak ya baik-baik videonya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nalika Clear Ponsurande dengan NIM 230302501056. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu psikologi olahraga secara umum dan bagaimana sih sejarah singkatnya. Yuk disimak videonya. Nah, psikologi olahraga atau sport psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana faktor psikologis dapat membantu performa atlet, serta bagaimana aktivitas fisik atau olahraga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dengan kata lain, psikologi olahraga dapat membantu atlet untuk memahami atau mengontrol pikiran, emosi, perilaku yang dapat membuat mereka melaksanakan atau melakukan performa dengan baik. Nah, selanjutnya adalah sejarah singkat mengenai psikologi olahraga. Psikologi olahraga mulai berkembang pada abad ke-20 dan pelopornya adalah Coleman Griffith dari Amerika Serikat. 1925, ia mendirikan Laboratory of Research in Athletics di University of Illinois dan ia melakukan penelitian tentang konsentrasi, kecepatan reaksi, serta latihan mental atlet. Dan di Eropa, perkembangan psikologi olahraga juga muncul pada tahun 1920 hingga 1930-an melalui penelitian motor learning dan performa manusia. Namun, disiplin ini baru diakui pada tahun 1965 ketika ISSP dibentuk di Roma, menjadikannya titik penting lahirnya psikologi olahraga secara modern. Dan sejak 1980-an hingga sekarang, psikologi olahraga berkembang dengan pesat. Banyak cabang diterapkan dalam olahraga profesional seperti teknik mental training, pengelolaan emosi, motivasi, dan kesehatan mental atlet. Kini psikologi olahraga juga menjadi bagian penting dalam pembinaan prestasi dan ilmu keolahragaan di seluruh dunia. Terdapat beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi performa atlet seperti motivasi, konsentrasi, kepercayaan diri, kecemasan, dan lain-lain. Tujuan psikologi olahraga adalah meningkatkan performa atlet, membantu atlet menghadapi tekanan, mencegah masalah mental, membangun karakter positif, serta meningkatkan kesehatan mental umum. Manfaat psikologi olahraga bagi atlet adalah dapat membantu atlet lebih tenang dalam menghadapi pertandingan, mampu bangkit dalam kegagalan, performa lebih stabil dan konsisten, dan meningkatkan kepercayaan diri pada atlet, dan mengurangi risiko cedera pada saat melakukan pertandingan. Jadi kesimpulannya adalah psikologi olahraga adalah aspek penting bagi dunia olahraga. Tidak hanya melatih fisik, tetapi juga melatih mental kita. Dan juga mental atlet dalam menghadapi pertandingan agar lebih stabil dan percaya diri, fokus dan tahan tekanan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Fabriansyah dari kelas PKOD dengan NIM 230302501050. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologis olahraga. Konsep-konsep dasar psikologi olahraga. Konsep-konsep fundamental. Yang pertama, motivasi dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan seseorang untuk berpartisipasi dan berprestasi dalam olahraga. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri seperti kesenangan dan kepuasan, dan motivasi ekstrinsik dari luar seperti hadiah dan pengakuan. Memahami sumber motivasi atlet sangat penting untuk mempertahankan komitmen jangka panjang. Adapun yang kedua itu kepercayaan diri atau self confidence, keyakinan
atlet terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam situasi tertentu. Kepercayaan diri yang optimal membantu atlet mengambil resiko yang diperhitungkan, bangkit dari kegagalan, dan tampil maksimal di bawah tekanan. Adapun yang ketiga itu kecemasan dan stres, respon psikologis dan fisiologis terhadap tuntutan kompetisi. Psikologi olahraga membedakan antara kecemasan yang memfasilitasi performa, membuat lebih waspada, dan yang menghambat, menyebabkan ketegangan berlebihan. Pengelolaan stres menjadi keterampilan kunci. Yang keempat itu konsentrasi dan fokus, kemampuan untuk memusatkan perhatian pada isyarat yang relevan dan mengabaikan gangguan. Atlet perlu belajar zona yang tepat, tidak terlalu sempit sehingga melewatkan informasi penting, namun tidak terlalu luas sehingga terganggu hal-hal tidak relevan. Yang kelima, arousal, tingkat kesiagaan, tingkat aktivasi fisiologis dan psikologis. Teori inverted menunjukkan bahwa performa optimal terjadi pada tingkat arousal menengah. Terlalu rendah menyebabkan kurang energi, terlalu tinggi menyebabkan panik. Yang keenam itu imagery dan visualisasi, penggunaan imajinasi mental untuk melatih keterampilan, mempersiapkan strategi atau membangun kepercayaan diri atlet, melihat dan merasakan mereka melakukan gerakan dengan sempurna. Adapun yang ketujuh itu penetapan tujuan atau goal setting. Proses menetapkan target yang spesifik, terukur, dan dicapai, relevan, dan terbatas waktu atau SMART. Tujuan memberikan arah, memotivasi, dan membantu mengukur kemajuan. Yang kedelapan itu kohesi tim, kekuatan yang mengikat anggota tim bersama, meliputi kohesi tugas, bekerja sama mencapai tujuan, dan kohesi sosial, hubungan interpersonal positif. Adapun selanjutnya itu peranan psikologi olahraga. Adapun yang pertama, peningkatan performa atlet psikolog olahraga membantu atlet mengoptimalkan kemampuan mental mereka untuk mencapai performa puncak. Ini termasuk pengembangan rutinitas prakompetisi, mengelola tekanan, dan mempertahankan konsistensi banyak atlet. Elit memiliki kemampuan fisik yang setara, sehingga keunggulan mental sering menjadi faktor penentu kemenangan. Yang kedua itu pemulihan dari cedera, tidak hanya berdampak fisik tetapi juga psikologis. Psikolog olahraga membantu atlet mengatasi frustasi, menjaga motivasi selama rehabilitasi, mengelola ketakutan untuk kembali berkompetisi, dan membangun kembali kepercayaan diri setelah cedera. Yang ketiga itu membangun atlet muda, membentuk fondasi psikologis yang sehat sejak dini, termasuk membangun ketahanan mental, mengejarkan cara menangani kemenangan dan kekalahan, mencegah burnout, dan menjaga keseimbangan antara olahraga dengan aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan dan sosial. Adapun yang keempat, dinamika dan kepemimpinan tim, meningkatkan komunikasi antar pemain, membangun kepercayaan dan kohesi tim, mengembangkan keterampilan kepemimpinan pelatih dan kapten, serta mengelola konflik internal tim. Yang kelima itu kesehatan mental dan kesejahteraan, membantu atlet mengatasi masalah seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, atau tekanan media sosial. Psikologi olahraga juga berperan dalam transisi karir saat atlet pensiun, yang sering menjadi periode sulit secara emosional. Yang keenam itu peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, tidak hanya untuk atlet elit. Psikologi olahraga membantu masyarakat umum mempertahankan motivasi berolahraga, mengatasi hambatan psikologis untuk aktif secara fisik, dan membangun kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan. Yang ketujuh itu konsultasi dengan pelatih dan organisasi, memberikan edukasi kepada pelatih tentang aspek psikologis. Pelatih membantu organisasi olahraga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan mengembangkan program pengembangan atlet yang holistik. Yang kedelapan itu atau yang terakhir,
penelitian dan pengembangan ilmu, melakukan riset untuk memahami lebih dalam hubungan antara pikiran dan performa, mengembangkan intervensi baru yang berbasis bukti dan berkontribusi pada pemahaman ilmiah tentang perilaku manusia dalam konteks olahraga. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Afrizal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal dengan NIM 230302502041. Baik, pelatihan keterampilan psikologis atau PST, Psychological Skill Training atau pelatihan keterampilan psikologis adalah program sistematis yang bertujuan untuk melatih keterampilan mental seperti fokus, kepercayaan diri, penetapan tujuan, dan manajemen kecemasan pada atlet. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kondisi mental agar atlet dapat mencapai performa puncak dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Singkatnya, ini adalah pelatihan bagaimana cara menggunakan pikiran untuk tampil lebih baik dalam olahraga. Salah satunya imagery atau visualisasi imagery. Tujuannya menciptakan atau menghidupkan kembali pengalaman dalam pikiran untuk melatih keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan mental. Sebagai contoh, peselam indah atau berenang, seorang atlet ingin memperbaiki teknik triple somersault yang sering gagal di tahap pendaratan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas PKOD dengan NIM 23030250043. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Afrizal, yaitu contoh kasus nyata Serena Williams mengatasi keraguan diri atau kecemasan diri. Serena Williams, salah satu petenis terhebat sepanjang masa, pernah mengalami krisis kepercayaan diri setelah mengalami cedera dan masalah kesehatan mental yang mengancam nyawanya pada 2011. Tantangan mental setelah pulmonary embolies, bekukan darah di paru-paru, Williams mengalami ketakutan dan keraguan apakah ia bisa kembali ke level elit. Ia mengalami kecemasan tentang kondisi fisiknya dan apakah tubuhnya akan mengkhianatinya lagi. Strategi yang digunakan Williams bekerja dengan psikologi olahraga dan menggunakan afirmasi positif, self-talk yang konstruksif pada fokus proses bukan hasil. Ia juga menulis jurnal untuk memproses emosinya. Hasil, Williams kembali memenangkan Grand Slam pada 2012 Wimbledon dan terus mendominasi tenis wanita, menambah 10 gelar Grand Slam lagi setelah masa sulitnya membuktikan kekuatan mental untuk bangkit dari adversity. Adapun juga Serena Williams memecahkan keraguan dirinya melalui pendekatan mental dan melibatkan meditasi, mindfulness terapi, dan memberikan tekanan sebagai motivasi. Contoh kasus nyatanya yaitu adalah ketika ia mengalami depresi dan keraguan setelah penaruhan peningkat dan tekanan dari sponsor, tetapi berhasil kembali dengan mempelajari terapi, berlatih fokus mental dan memenangkan Australia Terbuka 2007. Meski tidak diunggulkan keraguan diri Serena Williams, Serena pernah mengalami keraguan dirinya dan tekanan berat dari berbagai pihak termasuk sponsor dan media pada tahun 2006. Ia mundur dari tenis profesional karena depresi dan tekanan dari tenis profesional. Karena depresi dan tekanan psikologi, ia menutup diri di dunia selamanya beberapa waktu dan menjadi terapi. Setiap hari untuk mengatasi kondisi tersebut, Williams mengadopsi dan mindfulness dalam
dalam rutinitas sehari-hari. Untuk mengelola stres, mempertahankan fokus, ia juga menggunakan tekanan dan kritik sebagai motivasi untuk bangkit kembali. Misalnya ketika menerima ultimatum dari sponsor Nike untuk tampil baik, ia malah memanfaatkan situasi untuk memacu performanya. Adapun juga kasusnya yaitu kasus kebangkitan kembali di Australia terbuka pada tahun 2007. Meski berada di peningkatan 81 dan menghadapi masalah fisik seperti lepu dan flu, Serena berhasil memenangkan turnamen di Australia terbuka pada tahun 2007. Ia bangkit dari posisi tertinggal dan mengalahkan pemain top, menunjukkan ketangguhan mental dan kemampuan fisik dan mengatasi keraguan dirinya dengan sangat baik. Pelajaran dari Serena Williams yaitu kisah Serena Williams menyontohkan bagaimana keunggulan mental, medis, terapis, dan fokus pada tujuan dapat membantu mengatasi keraguan dirinya yang parah dan pernah sehingga memungkinkan atlet berprestasi meraih kembali puncak karirnya di tengah tekanan dan tantangan serius. Dan adapun juga spesifik yang digunakan Serena Williams saat bangkit dari depresinya yaitu strategi mental spesifik yang digunakan Serena Williams untuk bangkit dari depresi meliputi terapi perilaku kognitif psikologi dan menjaga kesadaran penuh. Ia fokus pada pengelola stres, menerima kondisi mentalnya dan terus berolahraga dengan hati-hati untuk menjaga kondisi fisik mentalnya. Selain itu, Sarana juga memanfaatkan tekanan dan kritik sebagai motivasi untuk terus berjuang dan bangkit. Williams juga secara aktif menjalani terapi untuk mengatasi depresinya dan menggunakan teknik kesadaran penuh agar tidak terjebak dalam pikiran negatif dan keraguan diri. Latihan mindfulness membantu tetap fokus pada saat ini, mengurangi kecemasan saat memperkuat mental untuk menghadapi ketentangan. Oleh karena itu, Serena Williams menggabungkan pendekatan psikologi dan fisik secara terpadu untuk membangun kembali ketangguhan mentalnya mengalami dari masa sulit berupa depresi. Strategi menjadikannya tidak hanya mendapatkan kembali performa puncak tetapi juga menjadikan inspirasi ketangguhan mental. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rashidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashidin Saputra Z dari kelas PKOD. Saya akan membawakan materi tentang demonstrasi latihan imagery. Tapi sebelum itu, saya akan menyebutkan NIM saya terlebih dahulu. NIM saya adalah 2303 0250 1043. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang demonstrasi latihan imagery. Imagery atau pencitraan mental adalah teknik yang melibatkan penggunaan imajinasi untuk menciptakan atau menciptakan kembali pengalaman di dalam pikiran. Ini bukan sekedar melamun teman-teman, tetapi merupakan proses terstruktur di mana setiap individu menggunakan semua indera seperti penciuman, visual, pendengaran, kinestetik, atau perabaan untuk menjalankan sebuah tindakan, keterampilan, atau situasi secara mental seolah-olah mereka benar-benar melakukannya. Contohnya seperti relaksasi dan fokus. Tutup mata Anda. Ambil nafas yang dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan tubuh Anda menjadi rileks dan tenang. Jauhkan semua pikiran yang mengganggu. Bayangkan Anda sekarang berada di lapangan tembak, tempat latihan atau kompetisi favorit Anda. Perhatikan bau bubuk mesiu yang samar. Rasakan kesejukan AC atau hangatnya sinar matahari di kulit Anda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan kepada Saudara Andika. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putra. NIM saya 2303025010113. Singkatnya, kita telah menjelajahi 3 pilar utama psikologi olahraga yang berperan sebagai fondasi penting dalam performa atlet. Keterampilan keaktifan, arousal control, kemampuan untuk mengelola energi mental dan fisiologis dari kondisi relaksasi menuju fokus optimal. Hal ini melibatkan kesadaran terhadap respon tubuh, kemampuan bernafas terkontrol, hingga teknik menurunkan ketegangan agar atlet dapat tampil dengan kestabilan emosi. Kemampuan cognitive skill, termasuk imagery, visualisasi, mental, goal setting, dan self-talk untuk memprogram pikiran menuju performa maksimal. Atlet yang mampu membangun dialog positif dengan maksimal dengan dirinya sendiri akan memiliki kepercayaan diri lebih tinggi, kelelahan mental yang lebih kuat, serta kemampuan menghadapi tekanan secara efektif. Keterampilan impersonal, kemampuan menjalin hubungan positif dengan pelatih, rekan tim, dan lingkungan kompetitif. Aspek ini membentuk kohesi tim, kepercayaan antar individu, serta komunikasi efektif yang berkontribusi langsung terhadap stabilitas psikologis dan harmonisasi strategi saat bertanding. Ingatlah bahwa penguasaan keterampilan mental bukanlah proses instan, melainkan perjalanan jangka panjang yang perlu komitmen dan disiplin. Sama halnya dengan melatih kekuatan fisik. Ketahanan mental juga dibangun melalui latihan berulang, refleksi diri, dan kesediaan untuk berkembang dari setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan. Pada akhirnya, setiap atlet memiliki kekuatan untuk mengubah hambatan menjadi peluang. Mental ini terlatih memberi keberanian untuk menghadapi situasi sulit, ketenangan saat tekanan meningkat, serta motivasi untuk bergerak maju bahkan hasil belum terlihat. Dengan kesadaran diri, pemahaman psikologis dan komitmen terhadap proses pengembangan mental, setiap individu dapat mencapai membentuk kesuksesan pribadi mereka bukan hanya dalam kompetisi olahraga, tetapi juga dalam kehidupan secara keseluruhan. Inilah esensi psikologi olahraga, membantu atlet menjadi bukan hanya pemain yang kuat, tetapi pribadi yang tangguh, resilient, dan percaya dapat potensi dirinya sendiri. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian dari video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.